Selamat pagi, semangat untuk kita terus menjalani seluruh kehidupan kita sepanjang hari ini. Puji Tuhan, semua karena anugerah, kemurahan, dan kebaikan Tuhan. Pagi ini kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Allah. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, di mana saya berada, di daerah ini, kebanyakan masyarakat di sini adalah memelihara sapi untuk diambil susunya. Nah, pagi hari ini kita akan merenungkan berbicara tentang susu. Di dalam 1 Petrus pasalnya yang kedua, mulai ayat 1 sampai yang ketiga. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Saudara, yang pertama kita akan merenungkan bahwa susu itu baik untuk pertumbuhan. Mungkin secara jasmani, susu juga berguna untuk anak-anak. Lalu di dalam kerohanian, Petrus coba mengangkat itu. Sehingga dia berkata bahwa air susu yang murni, tidak ada campuran. Sehingga itu baik untuk pertumbuhan secara rohani. Perhatikan baik-baik. Sama seperti bayi yang baru lahir. Sekali lagi, bayi yang baru lahir, ya. Jadi pagi ini kita akan sama-sama merenungkan luar biasa Allah yang kita sembah. Jadi kita memerlukan susu yang murni untuk pertumbuhan. Tetapi kalau di dalam Ibrani pasalnya yang kelima, Ibrani pasal kelima ayat 14 dimulai, tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan azas-azas pokok dari pernyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. 14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik dan daripada yang jahat. Setelah bertumbuh, saya percaya makanan bukan susu lagi yang menjadi pokok, tetapi orang-orang dewasa membutuhkan tambahan, yaitu makanan-makanan yang keras. Mungkin susu tidak membutuhkan tenaga untuk mengunyah, tinggal minum. Tetapi makanan keras itu dikunyah membutuhkan tenaga. Jadi Tuhan inginkan kita semua bukan hanya menjadi anak-anak terus, tetapi bertumbuh dewasa. Supaya apa? Dapat membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Anak-anak mungkin tidak bisa membedakan, tetapi orang dewasa dapat membedakan karena sudah makan makanan keras, bukan lagi susu. Demikian juga setiap kekristenan kita. Bukan hanya susu yang kita butuhkan itu untuk anak-anak, tetapi orang dewasa itu makanan keras. Supaya kita dilatih, supaya dapat membedakan mana yang jahat dan mana yang baik. Puji Tuhan. Jadi pagi hari ini setelah kita bertumbuh, kita menjadi dewasa dan siap untuk mengajar. Jangan hanya makan makanan yang
seperti susu, tetapi makan makanan yang keras, supaya kita bisa menjadi berkat mengajar seseorang. Lebih bertumbuh, kita pun bertumbuh, karena bukan hanya susu tetapi makanan keras. Puji Tuhan, kiranya firman Allah memberkati kita, memotivasi kita untuk semakin setia. Semangat pagi, selamat pagi, semangat untuk kita terus menjalani seluruh kehidupan kita sepanjang hari ini. Puji Tuhan, kiranya Tuhan Yesus yang memberkati kita semuanya.